ini sudah fasilitator terbaik, dan Bapak Ibu sekalian nanti inti madrasah terbaik, sehingga output yang harapannya pengelola madrasahnya terbaik. Akhirnya endingnya outcome anaknya terbaik, itu harapannya. Ingat, kalau masih mengelola madrasah seperti biasa, tertinggal Bapak Ibu sekalian. Keretanya sudah berangkat, Bapak Ibu masih tidur di rumah. Loh, kereta sudah berangkat. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat, ya sudah. Berarti madrasahnya lama-lama akan tutup, ditinggalkan oleh zaman. Kepala madrasah tahu alur, walaupun notulnya kadang-kadang luput-luput, dari mau notul B kena A, begitu kena C, itu luput-luput ya, yang mana ya? Iya, misalnya masih ada kepala madrasah yang begitu. Misal di duduk masih ada, misal Pak. Saya yakin di duduk masih ada. Ayo adaptasi. Oke, adaptasi. Nggak bisa sekarang terus, Pak saya sudah tua. Nggak bisa Pak. Kalau tuh Bapak Ibu sekalian masih mau ngajar dan mau menjadi guru, harus penguasaan IT ini harus. Nggak bisa enggak. Ayo belajar, pasti bisa. Walaupun tidak secanggih anak-anak muda yang operator ini. Memang mereka sudah zamannya Pak. Zaman kita memang sudah beda. Cuma minimal alurnya harus paham. Substansinya harus paham. Kepala madrasah ya, yang merasa kepala madrasah. Saya berbicara. Jadi biar kemudian dia secara substantif memahami alur dan memahami konsep. Kalau enggak kacau Pak Indonesia. Makanya di awal saya sudah pernah minta tolong beberapa bulan yang lalu, ayo PTSP dibikin. Itu rumah Pak. Rumahnya itu semuanya PTSP. Ayo medsosnya mulai digerakkan untuk branding madrasah. Itu sudah zamannya Pak sekarang. Zaman branding. Jadi muka yang cantik dan ganteng ditutup, branding madrasah dibuka. Gitu Pak. Ini kan walaupun ganteng nggak kelihatan, walaupun jelek nggak kelihatan. Ternyata untuk muka cici dengar, mau orang kayak tau. Dikasih gini, lipstick yang mahal pun udah nggak laku, udah pakai masker semua. Iya, oleh Allah begitukan kita sudah tidak bisa menyembuhkan diri saya cantik, saya jelek, nggak ada. Semuanya jelek semua, semuanya cantik semua. Oh yang kelihatan matanya doang. Wah hidung dan mulut yang tidak kelihatan. Udah, ayo kita buktikan bahwa madrasah betul-betul lebih hebat dan bermartabat. Siap. Mari saya berpikir kita harus langkah lebih maju dari saudara kita yang sekolah. Dalam rangka apa? Pengelolaan madrasah harus berbasis IT. Harus Pak, udah nggak bisa tidak ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa belum waktunya, justru dia yang akan ketinggalan kereta. Nih, mindset ya. Mindset berpikir akan merubah mindset perilaku. Dan tentu akan merubah performa. Jadi kepala madrasah yang asalnya datang ke madrasah seminggu sekali, 2 kali dirubah Pak. Ini saya ingatkan kepala madrasah. Atau datangnya misalkan hanya 1 jam, 2 jam di madrasah. Jadi sign of belonging, sign of crisis terhadap eksistensi madrasah harus dibangun. Tapi kalau tetap seperti ini Mbak, nggak bisa. Harus totality. Makanya ada manajemen kualitas yang totality. Semua pikiran, tenaga itu diarahkan, dicurahkan untuk pengembangan madrasah. Kita beradaptasi dengan perkembangan zaman, insya Allah madrasah kita akan betul-betul hebat. Sekarang ini kan masih slogan saja, madrasah hebat bermartabat. Hebatnya kok umput dua kalau SD, kalau madrasahnya itu gak hebat, memang slogan seperti itu. Sama dengan kita merasa sudah punya banyak hal tapi semuanya belum punya apa-apa. Kita ngaku sudah Islam, kita seakan-akan yang sudah punya surga, tapi semuanya kita tidak tahu substansi Islam itu seperti apa. Ayo kita mulai sadar
bahwa kita itu belum ngapa-ngapain sesungguhnya. Dan mulai detik ini sudah diyakinkan komitmennya untuk kemudian ayo kembangkan madrasah yang berbasis IT seperti apa. Makanya di Kemenag Gresik kita juga siapkan Pak, ada divisi IT. Kemarin sudah dimulai kita lomba kebersihan administrasi, itu sesungguhnya pemanasan Pak, olahraga kecil dulu. Dan ada yang dapat hadiah kan waktu Hari Amal Bakti Kementerian Agama kemarin. Ada uang pembinaan juga. Nanti ada lomba inovasi Pak, inovasi madrasah, inovasi guru, inovasi kepala madrasah. Ada lombanya juga, ada pelatihannya juga. Itu proyeknya DIPA kalau itu, ada di anggaran. Jadi one man one innovation, satu orang satu inovasi, one legacy one innovation. Satu lembaga satu inovasi. Maknanya apa? Dan inovasinya itu kalau bisa berbasis IT. Metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, penilaian dan lain-lain. Kalau misalkan mau diimprovisasi dan dilakukan inovasi-inovasi. Dan itu nanti kita lupakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali berkaitan dengan proyek ini. 5 hari ini, bahwa ini dalam rangka proyek Kementerian Agama yang disebut dengan Madrasah Quality Reform atau Madrasah Reform. Ada 4 komponen itu Pak yang nanti akan dilatih selama sampai 2024. Ya, beliau-beliau ini fasilitatornya. Dan nanti hari tanggal 1 ke Bawean ikut. Oh iya, enak kalau ada yang masuk. Jadi Bawean juga karena bagian dari Indonesia dan bagian dari Gresik juga harus kita datangi Pak. Kita latih juga biar bisa pintar. Dan ini nanti Bapak Ibu sekalian, pertama pelatihan EDM RKM. Kita ini kan masih belum maksimal mengelola madrasah. Contohnya apa? Kita belum kadang-kadang bikin RKM tapi tidak punya EDM. Betul? Punya nggak EDM? Kalau punya kan hanya copy paste atau pasti copy begitu nih. Video saja, tidak usah ditutup-tutup itu. Ayo kita berubah. Betul ya? Bahwa punya tapi copy paste dan banyak yang belum punya. Betul? Ya punya tapi ya harus contoh yang tahun lalu aja Pak. Padahal zaman sudah berubah kok sih, dicontoh tahun lalu saja ini. Nah ini sekarang dilatih untuk bagaimana membuat EDM yang benar. Betul ya? Sudah dapat ilmunya. Aplikasinya kan sudah. Baru mau makan. Ya, nanti diikuti pedomannya ya. Diikuti dengan seksama itu. Bikin EDM seperti apa? Evaluasi diri madrasah. Itu namanya melihat diri. Jadi muhasabahnya itu pada diri. Melihat peluang, tantangan, minimal di situ kan sesungguhnya analisis SWOT untuk mengetahui diri. Bapak Ibu sekalian, ini pelatihan pertama EDM RKM, ini perencanaan. Jadi tujuan yang baik, misalkan tujuan menciptakan siswa atau anak didik yang unggul, soleh, solehah misalkan. Ini visi-misinya, visinya misalkan, atau misinya. Itu tentu perencanaannya harus bagus. Kalau perencanaannya nggak bagus, mesti bohong. Kalau perencanaannya ngarang-ngarang, hasilnya juga ngarang-ngarang gitu. Ya kan? Kan tergantung awalnya. Mau bikin anak kan direncanakan dengan baik, begitu ya? Direncanakan dengan baik. Perencanaan baik, prosesnya baik, pasti hasilnya baik. Ini perencanaannya sudah tidak baik. Yang merasa perencanaan madrasahnya baik, acung tangan. Saya ingin tahu di dulu. Yang merasa perencanaan madrasahnya, ini pelatihan pertama Pak, dalam rangka proyek madrasah reform yang utang itu tadi. Yang kedua, pelatihan stakeholder untuk penguatan madrasah, pengembangan madrasah. Siapa saja stakeholder itu? Pelatihan pengawas, nanti pengawas juga dilatih menggunakan dana loan ini tadi. Dana dari sama Pak, ini kan satu proyek 3,7 triliun kalau tidak keliru. Ini kalau dibelikan janggal diletakkan di sini banjir nggak? Insya Allah 3,7 triliun.
Ya, Bapak Ibu sekalian, itu duit semua itu. Gak ada yang bodoh. Pengawas KKM juga dilatih Pak. Jadi yang mengurus KKM, kepala madrasah, ini paman nanti juga ikut dilatih lagi itu paman. Urusan. Ya, jadi itu juga dilatih yang KKM. Walaupun kemarin di Trawas sakit katanya tidak hadir. Kakinya juga tidak ikut juga sekalian. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama ya, yang bagian dari penguatan eksternal. KKG juga dilatih. Pengurus KKG, MGMP kalau MTS dan MA. Kalau MTS itu 6, kalau MGMP MA itu 8. Kalau tidak dulu maksudnya. Kalau keliru dimaafkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang dilatih ini, jadi semuanya dilatih dalam rangka apa? Penguatan madrasah ini semuanya. Jadi ini tidak main-main. Yang ketiga, yang akan dilatih adalah penilaian untuk siswa dan guru kelas 4. Asesmen, penilaian. Jadi kalau wali kelas 4 gurunya agak, mohon maaf sekali, segera segera di-rolling dulu referensi. Kelas 4 ya. Kalau yang rotok kelas 4, Pak Kepala, kelas 4 tolong diperhatikan. Ini dapat proyek pelatihan nanti. Kelas 4 yang rotok, tolong di dulu lah, begitu, diajari dulu maksud saya. Paham ya? Ini yang ketiga. Yang keempat ini Pak, ini yang substantif, pengelolaan madrasah berbasis IT. Ini sudah dasar, sudah dapatkan berkali-kali, bukan dukun, saya tapi mengarahnya begitu Pak. Ayo berinovasi sejak dulu. Ini madrasah itu harus mampu membuat inovasi-inovasi terbaik. Dan kita bisa Pak itu. Gresik itu benar pintar Pak. Bayangkan kan Kemenak si Jawa Timur itu orang Gresiknya banyak. Paling tidak gandengannya orang Gresik kayak saya. Kan berarti kan pintar-pintar Pak. Kalau kita kira ada 4 yang asli Gresik jadikan Kemenak kabupaten kota di Jawa Timur. Dari Gresik. Pintar-pintar orang Gresik. Dan itu lahirnya banyak dari madrasah. Tapi di luar, apa sekarang mampu mencetak begitu? Ini yang pertanyaan. Ayo kita ciptakan tokoh-tokoh nasional dari Gresik yang lahir dari madrasah. Siap nih? Siap. Saya ingin sampaikan bahwa bos itu langsung nanti dari pusat. Datanya penjamin data dari kami. Jadi kalau dulu kan kami yang mengeluarkan dana bos. Nanti langsung dari pusat. Kenapa? Biar tidak kurang-kurang kayak biasanya. Kalau dari pusat kan langsung, yang di pusat itu bisa langsung dieksekusi. Ini pengalaman beberapa tahun kan kurang terus. Ini MI tahun ini saja kemarin kan masih kurang sedikit. Kan gitu dong. Biar pengalaman ini tidak menjadi pahit. Yang penting kan lewat siapa saja kan. Yang penting dibayar kan begitu ya. Karena Kemenak Gresik itu pelaksana regulasi. Kalau pelaksana regulasi, tentu dia harus meminta putusan regulasi kepada atasan. Atasan Kemenak Gresik siapa? Kanwil dan pusat. Jadi nanti nunggu dulu, dan mudah-mudahan ini nanti di Jumnis sudah langsung muncul dulu. Bagaimana skenario-nya kalau lebih dari 30%? Tapi kalau keyakinan saya itu boleh Pak. Cuma kan tidak bisa berdasarnya lisan, harus ada tulisan. Jangan sampai mendasarkan satu kebijakan didasarkan pada lisan. Karena saya bisa mengelak, gitu ya. Dasar hukum itu adalah tulisan, regulasi itu adalah tulisan. Oke, itu yang pertama. Jadi yang bos menunggu ya. Jadi yang 2020 tentu ini sudah SPD-nya sudah selesai dan insya Allah tidak ada masalah. Mohon doanya, ini ada BPK selama 75 hari di Jawa Timur. Mudah-mudahan tidak ke Gresik. Amin. Amin. Dijaminkan segera ini. Amin.
Iya, sudah ya. Oke, nanti bisa dipelajari biar secara saya belum baca buku yang terbaru berkaitan dengan pengelolaan dana bos. Yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Kelas 6. Insya Allah ini dalam rangka Merdeka Belajar. Cuma ini suratnya belum. Cuma di grup kan Kemenang bersama teman-teman di Penma di Dirjen Pendidik diserahkan kepada madrasah. Ya, cuma ini kan lagi-lagi harus tertulisnya harus ada. Tidak bisa main-main Pak. Kalau tidak tercantum di RKM tidak bisa itu. Di RKM tidak ada, tidak bisa. Di RKM-nya tidak ada cantolannya, tidak bisa Pak. Tidak asal mengelola bus itu. Nanti aplikasi itu nyantol kemana-mana Pak. Bisa diakses di mana-mana, termasuk sampai ke pusat itu. Monitoringnya. Makanya kalau kemudian Bapak Ibu sekalian tidak tahu caranya review RKM, ayo bagaimana cara mereview? Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Lo mengeluarkan anggaran kalau cantolannya kan bahaya Pak. Dijempur itu, lompat tanpa cantolan kan dijempur Pak. Itu ya. Siap kira-kira belajar yang serius Bapak Ibu sekalian? Siap. Sampai paham? Sampai paham? Ya. Bapak-bapak kita kan lemes ya. Sampai paham aku kapan ini dipahami buku. Kepala madrasah minimal alurnya paham. Saya minta tolong kepala madrasah agak didampingi yang agak serius Pak, Bu Mas Pak Guru ya. Karena ini kepala madrasah kita ini kalau sudah umur 55 ke atas ini biasanya perjuangan hidup. Mau hidup tuh butuh berjuang luar biasa. Cuma jangan putus asa. Kenapa? Karena tanggung jawab ada di Bapak Ibu sekalian kepala madrasah. Tanggung jawab dunia akhirat. Ya, saya sampaikan ya, saya perkuat. Kalau main-main, lihat sendiri nanti akibatnya. Akibat di dunia, tentu akibat di akhirat. Ayo yang serius. Kalau saya kan hanya memotivasi Pak, ilmunya di beliau-beliau. Kepala kantor itu sering saya sampaikan di mana-mana, harus banyak tahu walaupun harus tahu banyak walaupun tidak banyak tahu. Taunya harus banyak Pak. A, B, C dia harus tahu semua. Walaupun tidak dalam. Yang dalam ya beliau-beliau ini yang expert di dalam keilmuan atau materi berkaitan dengan IDM dan RKM. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya titip satu hal. Satu hal yang tentu ini sangat penting Bapak Ibu sekalian pahami. Ayo mengelola madrasah jangan biasa-biasa. Kita harus mengelola madrasah dengan luar biasa. Siap G? Siap. Siap G? Siap. Demikian hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah khilaf dan menyinggung, saya minta maaf sekali. Hanya ini untuk kepentingan kebaikan kita bersama, kepentingan Gresik, kepentingan madrasah, kepentingan umat. Hanya itu yang ada di dalam pikiran saya. Insya Allah mudah-mudahan saya tetap istiqomah di dalam melayani umat. Hadirin ya Allah yang main. Allahumma fiqlah wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.